Selamat siang Ibu Bapak sekalian yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Kali ini saya secara khusus ingin memberikan sedikit sumbangsi bagi persiapan Ibu Bapak yang mungkin sudah mempersiapkan khotbah yang akan disampaikan pada perayaan ataupun ibadah Jumat Agung kita pada tahun ini. Ibu Bapak, teks yang diangkat oleh Almanak Gereja Metodis Indonesia untuk Jumat Agung pada tahun ini diambil dari Yohanes pasal 18 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-27. Jadi sebelum mendengarkan kelanjutan daripada video kita ini, saya menganjurkan Ibu Bapak untuk pause sebentar, lalu membaca teks Alkitab itu dari Yohanes pasal 18 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-37, karena menurut saya pemenggalannya akan lebih tepat jika sampai ayat 37 bukan sampai ayat 27 saja, sehingga poin-poin yang akan saya bagikan ini menjadi lebih jelas bagi kita. Setelah membaca teks-teks itu, kita melihat bahwa sebetulnya teks yang disajikan oleh almanak kita itu menyajikan kontras sikap dan atau tindakan dari dua orang murid Yesus, Judas dan Petrus, dengan sikap dan tindakan Yesus sendiri. Judas, sebagaimana umum kita sudah pahami dan ketahui, menampilkan pengkhianatan. Lalu Petrus menampilkan penyangkalan. Sementara Yesus pada momen-momen kegelapan, momen-momen yang penuh dengan kengerian atau ketakutan, justru bersetia pada kebenaran di samping otoritas dan tentunya juga pemenuhan nubuatannya. Itu poin-poin sebetulnya yang bertebaran di dalam teks yang disajikan kepada kita pada saat ini. Nah, di hadapan orang yang mengkhianatinya, Yesus tetap dalam kontrol diri karena ada kepedulian yang lebih besar di dalam hati dan pikiran Yesus, yaitu kepedulian kepada keselamatan para muridnya. Kalau kita membaca ayat yang ke-8, Yesus mengatakan kepada para serdadu itu, "Akulah dia, dan karena itu biarkanlah para muridku ini pergi." Keberpihakan Yesus kepada para murid dan kepeduliannya pada keselamatan mereka itu jelas sekali terlihat dalam teks-teks ini. Di tengah-tengah pencobaan, dalam teks ini tepatnya pengadilan yang dilakukan kepada Yesus, dia tetap dengan berani mewartakan kebenaran tentang kerajaannya. Maksud saya di sini bukan kerajaan dalam pengertian ada satu kerajaan yang di atasnya Yesus bertahta, bukan. Tetapi kerajaan dalam pengertian Yesus sebagai raja. Nah, dan di hadapan orang yang menyangkalnya, Yesus membuktikan bahwa apa yang sudah dia nubuatkan terbukti benar. Teks ini mengingatkan kita akan komitmen Yesus kepada Allah yang tak tergoyahkan dan menantang kita untuk mencermati respon kita pada berbagai cobaan atau berbagai tantangan kehidupan, berbagai kesulitan. Apakah kita seperti Yesus melihat segala tantangan sebagai kesempatan untuk mengatakan kebenaran, atau malah lari dari tantangan-tantangan itu dan menjadi berkhianat atau menyangkal seperti yang dilakukan oleh dua murid Yesus? Sekarang kita mencoba untuk melihat sedikit lebih dekat ke dalam teks Ibu Bapak, menyangkut pengkhianatan, penyangkalan, dan tentunya kesetiaannya di pihak Yesus. Pengkhianatan Judas, seperti kita baca di dalam pasal 8 ayat 1 sampai 3 itu,
terlepas dari pengkhianatan itu sudah dibuatkan dan sekarang dipenuhi, tetapi kita tetap mesti sadar bahwa tindakan pengkhianatan Judas bagaimanapun sebenarnya menyoroti realitas dosa dan kapasitas hati manusia untuk berkhianat. Artinya, kita selalu punya kecenderungan untuk berkhianat juga, gitu ya. Karena itu menjadi penting sebetulnya untuk mengedepankan percakapan mengenai loyalitas, mengenai integritas dalam hubungan-hubungan kita dengan sesama kita, tetapi terutama juga dalam hubungan kita dengan Tuhan. Yang saya maksudkan di situ adalah jika ibu bapa berminat untuk berkhotbah tentang loyalitas dan integritas, teks ini cocok untuk menyampaikan itu. Dan seterusnya kita setelah mencakapkan, memperbincangkan atau mengkhotbahkan tentang loyalitas dan integritas itu, maka memang juga kita mesti bersepakat untuk seterusnya sungguh-sungguh berupaya ya, mewujudkan loyalitas yang benar. Nah ini dia, loyalitas yang benar. Saya memberi penekanan kepada loyalitas yang benar, karena jika loyalitas dikenai interpretasi atau pemahaman yang tidak tepat, itu juga bisa menjadi sangat berbahaya ya. Jadi sebagai pembanding nanti supaya kita tahu apa maksudnya loyalitas di situ adalah kita akan melihat apa yang dikatakan Yesus di ayat 11 ya, ketika Petrus menyerang seorang hamba dari imam besar itu dengan pedang. Yesus menyuruh Petrus untuk menyarungkan pedangnya, dan apa yang dikatakan oleh Yesus? Tidakkah aku akan minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Ibu bapa, sebetulnya Yesus bukannya tidak sadar penderitaan yang akan dialaminya karena loyalitasnya kepada Bapa itu dan integritasnya dalam bersetia kepada Bapa sebetulnya punya risiko yang cukup besar ya. Yesus sadar itu. Kalau kita mengingat doa Yesus di Taman Getsemani, kan dia bilang, Bapa, jika boleh, biarlah cawan ini berlalu. Tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu. Nah, tepat di situ ibu bapa, apa yang saya katakan tadi bahwa loyalitas Yesus itu jelas ya. Loyalitas kepada Allah Bapanya, mengatasi loyalitas kepada apapun, termasuk kepada keselamatan dirinya. Nah, lalu sekarang kita coba masuk lagi kepada penyangkalan yang dilakukan oleh Petrus di ayat 15 sampai ayat 18 dan seterusnya ayat 25 sampai ayat 27. Petrus, seperti kita tahu di dalam narasi itu, mengikuti Yesus dari jauh, menyangkal mengenal Yesus sebanyak 3 kali. Itu memang menggenapi apa yang sebelumnya dinubuatkan oleh Yesus tentang penyangkalan Yesus sebelum ayam berkokok ya. Itu kan sebetulnya sudah diprediksi oleh Yesus. Bertolak belakang dengan keberanian Petrus sebelumnya. Anda kan barusan saya ingatkan bahwa dia baru saja menghunus pedang. Nampaknya orang ini begitu berani. Tetapi bertolak belakang dari situ Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Walaupun itu memang sudah diprediksi oleh Yesus. Nah, poin ini ibu bapa disediakan untuk menjadi pengingat akan kelemahan manusia, dan karena itu ada kebutuhan yang sangat mendesak sebetulnya bagi kita untuk percaya pada kekuatan Allah. Karena kekuatan kita mesti kita sadari sebetulnya jauh dari memadai. Sebagai kontras dan sekaligus sebagai teladan, Yesus tampil dengan otoritas dan kontrol penuh. Itu di ayat 18, di pasal 18 ayat 49 kita bisa melihat. Ayat 4-9 maksud saya ya. Yesus mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi. Dia tetap melangkah ke depan dan mengidentifikasi dirinya
menunjukkan otoritasnya walau sudah ditangkap, sudah dipersekusi. Ya. Di sana ada deklarasi yang sangat tegas, akulah dia. Ketika ditanya mana orangnya, Yesus bilang akulah dia. Ya. Anda bisa bandingkan, kita bisa membandingkan itu dengan apa yang Petrus lakukan. Petrus bilang, aku tidak mengenalnya ketika orang bertanya, kau kan bagian dari mereka, gitu ya. Ketika Yesus bilang, akulah orangnya, di sisi yang lain Petrus bilang, aku tidak mengenalnya. Kontras sekali. Dan ketika Yesus bilang, akulah dia, ingat ibu bapak, itu menyebabkan para serdadu itu mundur dan jatuh ke tanah. Di ayat 5-6 kita bisa membaca itu. Di situ nampak kuasa keilahian Yesus. Nah, karena itu saya katakan tadi, percaya pada otoritas Yesus atas segala keadaan, mengetahui bahwa dia mengontrol bahkan ketika situasi terlihat tidak baik-baik saja, memang menjadi penting bagi orang percaya dalam menghadapi kehidupan. Nah, Bapak Ibu yang menjadi pengkhotbah, silahkanlah untuk mengenali konteks jemaat Ibu Bapak, sehingga poin ini bisa didaratkan dengan tepat. Karena pergumulan mereka tentu Ibu Bapak yang lebih tahu. Nah, para serdadu kemudian menangkap Yesus dan membawanya kepada Hanas, mertua Kayafas. Yesus kan ditanyai soal murid-muridnya dan soal pengajarannya. Kembali Yesus menunjukkan bagaimana merdekanya seseorang yang berdiri di atas kebenaran. Mengatakan bahwa dia selalu berbicara terbuka di depan umum. Transparan. Ya, tidak ada yang tersembunyi-sembunyi. Maka mereka yang mendengar Yesus, mendengar pengajaran Yesus, pasti tahu sebetulnya apa yang dia ajarkan sebelumnya. Maka jika kita adalah pendengar pengajaran Yesus, maka sebetulnya dunia juga bisa bertanya kepada kita apa yang diajarkan Yesus. Dan Yesus akan menyuruh dunia seperti menyuruh Hanas bertanya kepada kita soal kebenaran. Nah, ini pun saya pikir poin penting yang bisa disampaikan kepada jemaat, bahwa dunia bisa meminta pertanggungjawaban soal kebenaran dari orang-orang yang mengatakan dirinya sebagai murid yang sudah mendengar pengajaran Yesus. Lalu pokok ini dipertegas kemudian ketika Yesus dibawa ke hadapan Pilatus. Ini yang saya katakan tadi terpenggal di dalam almanak kita, dan karena itu baiklah kita teruskan saja ya sampai ke ayat 37 tadi. Kerajaan Yesus adalah kerajaan kesaksian akan kebenaran. Dan setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengar suara Yesus itu menjadi penutup di ayat yang ke-37. Lalu Pilatus kan kemudian bertanya, apakah kebenaran itu? Ini pertanyaan yang tidak gampang kan, apalagi di dalam kehidupan kita sekarang ini yang sudah sampai kepada titik di mana kebenaran pun menjadi sulit untuk didefinisikan. Menjadi sangat relatif. Ya. Dan itu menunjukkan sebetulnya apa yang dikatakan oleh Pilatus, apa itu kebenaran, itu mewakili pikiran dunia ini dengan kebingungannya tentang kebenaran. Perspektif dunia ini tentang kebenaran memang berbeda dari perspektif ilahi. Di sini kita sebagai orang percaya ditawarkan lewat poin ini satu pokok penting juga selain kebenaran terbuka tadi yang sudah saya singgung, di mana Yesus tidak sembunyi-sembunyi menyampaikan kebenarannya, tapi terbuka di depan umum. Tetapi di sisi lain ada hal yang penting, yaitu bahwa pemahaman yang lebih mendalam akan kebenaran Allah lewat firman-Nya akan melindungi kita sebetulnya dari relativisme yang melanda dunia ini.
supaya tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran seperti dikatakan di dalam firman Tuhan. Rupa-rupa pembenaran akan kesalahan, sehingga membuat kita menjadi umat yang permisif. Ya. Yesus tidak permisif, Ibu Bapak. Benar di atas benar, salah di atas salah. Sebab di luar itu berasal dari si jahat. Demikian firman Tuhan sebutkan. Dan dari sini kita bisa akhirnya merangkum semua 37 ayat yang cukup panjang dalam teks khotbah kita hari ini dengan sebuah kesimpulan kira-kira begini, bahwa Yohanes 18 mengantar kita pada perjalanan pengkhianatan, penangkapan, pengadilan, dan penyangkalan terhadap Yesus. Pasal yang dramatis ini menekankan pemenuhan nubuatan, realitas kerajaan Yesus, dan yang terpenting, kemenangan kebenaran yang hakiki bahkan di hadapan pengkhianatan dan penyangkalan. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan kita dalam persiapan khotbah kita, dan selamat menyambut Jumat Agung. Shalom.